Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anda semuanya, pada hari ini kita belajar tentang Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Yang tujuan pembelajarannya yaitu kita dapat untuk memahami pengertian Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu dapat memahami dalil tentang Al-Quran. Yang ketiga dapat memahami dalil tentang hadis. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian Al-Quran, di mana pengertian Al-Quran adalah kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab yaitu Quran dan Quran, yang artinya membaca. Selanjutnya yaitu Al-Quran yang berarti bacaan. Secara istilah Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Bagi bahasa Arab, bagi yang membacanya berupa ibadah. Selanjutnya kita masuk kepada dalil tentang Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan, yang artinya pada bulan Ramadan. Allazi unsila fihi Quran, artinya yaitu ialah diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudan linnas, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia. Wabayinati, yang artinya yaitu mengenai penjelasan. Wal huda wal furqan, yaitu petunjuk itu pembeda antara yang hak dan yang batil. Selanjutnya kita masuk kepada penjelasan Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yang mana menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Dalam ayat ini Allah juga menegaskan bahwa Al-Quran bukan hanya kitab suci untuk umat Islam, tetapi merupakan pedoman bagi umat sebelum Nabi, yaitu selanjutnya selain itu Al-Quran disebut sebagai Furqan, artinya pembeda antara yang benar dan yang batil, membantu manusia membedakan antara yang hak dan yang batil. Selanjutnya masuk kita kepada pengertian hadis. Secara bahasa hadis artinya baru, tidak lama ucapan pembicaraan secara sedangkan menurut para ulama hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap yang diriwayatkan atau dinasabkan yang diriwayatkan kepada diri Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan dan penetapan. Sifat atau penjelasan Nabi baik sebelum atau sesudah ditulis menjadi sesudah diutus menjadi rasul. Yang kedua yaitu pengertian Al-Quran dan hadis, perbedaan Al-Quran dan hadis, yaitu kalau Al-Quran lebih lafaz dan maknanya dari Allah, sedangkan hadis itu maknanya dari Allah dan lafaznya dari Rasulullah SAW. Selanjutnya masuk kita kepada dalil tentang hadis, yaitu
yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in tanaza'tum, yang artinya jika kamu berbeda pendapat, fi sabili, tentu sesuatu tentang fi rudduhu ilallah, sesuatu tentang kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa Rasul dan Rasulnya. Selanjutnya masuk kita kepada penjelasan hadis, ayat tentang hadis tersebut, yaitu penggunaan kata taat. Allah menjelaskan tentang Rasulullah dalam para ulama sepakat bahwa penggunaan ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Rasul bersifat mandiri, sedangkan kewajiban mengikuti Rasul bukan hanya saat beliau menyampaikan wahyu Al-Quran, tetapi juga dalam semua ajaran dan sunnahnya. Selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Satu, yaitu Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kitab Al-Quran ini sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Selanjutnya yang kedua yaitu sebagai sumber hukum pertama dan utama bagi dalam Islam. Yang ketiga yaitu hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam. Yang ketiga, hadis merupakan sumber hukum kedua. Yang keempat yaitu hadis merupakan tujuan Islam dalam memahami syariat Islam, dalam memahami syariat. Sekian dari saya. Sekian materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.